Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Saya berdoa firman yang kita akan belajar hari ini benar-benar membersihkan hati kita dari semua motivasi busuk dan jahat. Baik itu yang mendengarkan hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang biasa atau pelayan-pelayan Tuhan. Kemurnian di dalam hati kita itu yang paling penting. Karena yang di dalam hati kita ini harus dulu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang di dalam hati ini tidak berkenan, kita melakukan apapun juga, aktivitas apapun juga yang kelihatannya baik, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan kita melakukan aktivitas rohani, pelayanan, pekerjaan, atau apapun juga yang kita kerjakan, hanya berfokus kepada diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapapun orangnya, ketika, apalagi kalau para hamba Tuhan, harus memiliki hati nurani yang murni. Jangan memiliki hati nurani yang busuk dan jahat. Memiliki motivasi hanya untuk mementingkan kepuasan diri dan hawa nafsu. Mengejar kesuksesan semata. Mengejar pengakuan orang semata. Mengejar nama baik dan mengejar perkenanan manusia. Dan melakukan segala hal yang mencemari hati Tuhan. Itu yang di dalam hati tidak akan pernah kita bisa tutupin, semuanya transparan di hadapan Tuhan. Boleh kita membohongin manusia yang kelihatan. Kita bisa membohongin manusia, membohongin pasangan hidup, membohongin jemaat, membohongin siapapun juga. Tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa ditipu. Dia tahu sampai kedalaman batin kita itu isinya apa. Kita melayani Tuhan, kita jangan-jangan hanya sekedar mencari kepuasan diri kita sendiri, mengejar pengakuan, mengejar kesuksesan daging dan hawa nafsu. Hanya mengejar popularitas. Jangan-jangan hanya membangun kerajaan sendiri. Untuk menunjukkan nih loh, betapa suksesnya saya, betapa hebatnya saya, betapa kayanya saya, betapa saya dipakai Tuhan, betapa saya berhasil. Dan lihat pencapaianku dengan semua kepandaianku, gelarku, dan apa yang ku miliki. Kalau kita hanya sekedar mengejar yang kelihatan, tetapi kita mengabaikan yang sifatnya kekekalan, ujungnya kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita ini yang harus tetap murni di hadapan Tuhan. Makanya seseorang harus memiliki hubungan yang benar dulu dengan Tuhan. Bisa saja hamba Tuhan itu pinter khotbah, pinter pelayanan, punya jemaat besar. Belum tentu dia hubungannya benar dengan Tuhan. Pastikan hati kita ini benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu bisa datang ke ibadah, ataupun berdoa di jalan, ataupun melakukan aktivitas apapun juga, apalagi yang terutama pelayanan. Hatimu terkoneksi dengan Tuhan, motivasi hatimu tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu, aktivitas rohani, pelayanan, khotbah, menolong orang lain, ikut ibadah, ikut kegiatan rohani, apapun juga yang disebut namanya, tetapi hati kita itu bisa begitu jauh dengan Tuhan. Motivasi kita begitu jahat dengan Tuhan. Ternyata yang kita kejar bukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah kepuasan diri dan hawa nafsu. Kita harus mencapai level iman yang semakin hari semakin ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin kita disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, ini hati tambah hari tambah jahat. Hati ini kalau nggak ditaklukkan kepada firman, hati ini akan dipenuhi dengan hawa nafsu, keserakahan, keangkuhan hidup, keinginan daging, dan semua yang akan membuat kita tersesat, semakin membuat kita semakin hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar loh. Ada seorang imam besar, tetapi anak-anaknya nggak terdidik, ngawur, rusak, bejat. Ini orang-orang yang memimpin bangsa Israel, menjadi pengantara bangsa Israel, tapi hati nuraninya sudah tercemar. Banyak orang hari ini, kalau hatinya nggak murni, nggak tulus, siapapun engkau, orangnya, mau hamba Tuhan, mau gembala sidang, mau jemaat biasa, ataupun penginjil, ataupun siapapun yang sudah hebat-hebat, kalau hati kita ini nggak murni di hadapan Tuhan, kita akan tercemar dengan semua hal yang sifatnya duniawi yang akan menyeret kita bukan pada pusat kehendak Tuhan. Ini hati kita ini perlu diberesin setiap hari ini. Minta Tuhan beresin. Orang kalau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya hatinya akan dibiarkan begitu saja, jalan terus saja ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, tanpa terkontrol, tanpa terkendalikan. Keharusnya kan hidup kekristenan kita ini tambah hari tambah dewasa di dalam Kristus, mencapai kepenuhan Kristus. Makanya di Efesus pasal 4,
Tuhan kirim para rasul, para nabi, para gembala, para guru, supaya kita ini ngalami pertumbuhan dewasa, pengetahuan akan Tuhan secara utuh. Dan hidup kita semakin hari semakin kenal Tuhan secara pribadi. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak ngawur, tidak sembrono, tidak sembarangan. Tetapi kita ngalami kepenuhan Tuhan. Ini saya udah pernah khotbahkan ini, tapi saya mau ulang lagi. Nanti kita kembali ke di kitab 1 Samuel. Dan ialah, ayat yang ke-11, Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ada hamba-hamba Tuhan, siapapun orangnya, dipakai Tuhan mulutnya untuk ngomong kebenaran. Bisa saja sih, orang itu hamba Tuhan dipakai untuk ngomong bukan kebenaran, bisa, untuk kepentingan pribadi bisa. Tetapi kalau hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya, Bapak Ibu mesti kenali loh hamba Tuhan. Engkau kalau jadi jemaat, kau kenali hamba Tuhan. Murni apa enggak ini? Jangan-jangan hamba Tuhan yang ngejar orang kaya hanya untuk cari keuntungan, kepentingannya sendiri, memanfaatkan orang-orang kaya. Hati-hati, karena enggak semua hamba Tuhan murni. Bapak Ibu meski dewasa, makanya perlu bertumbuh terus ke arah Kristus. Makanya kita perlu belajar dengan hamba-hamba Tuhan yang murni tersebut. Kita belajar kebenaran firman. Karena hari ini banyak hamba Tuhan yang gak murni, tapi juga banyak hamba Tuhan yang murni. Di akhir zaman ini muncul hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa, memiliki kemurnian hati, ketulusan hati, kesucian hati. Tapi juga ada hamba Tuhan yang tamak serakahnya, ngejar keuntungan, laba, nama besar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nih mau dimuridkan, diajar, dididik dengan hamba Tuhan yang benar-benar memiliki kemurnian hati, ngomong tentang Injil dan kebenaran, kita akan diperlengkapi ini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, orang-orang yang mau dimuridkan, diajar oleh hamba Tuhan yang murid tadi, diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya kalau ketemu hamba Tuhan tuh belajar, tanya Tuhan, ini hamba Tuhan ini murni apa enggak. Karena banyak hamba Tuhan yang enggak murni, hanya cari keuntungan dari hidupmu, cari keuntungan atas uangmu, atas hartamu. Makanya tanya Tuhan dulu. Tapi kalau itu hamba Tuhan murni, dia tidak akan menghibur hidupmu dengan kata-kata manis, menyanjung engkau, membiarkan hidupmu kacau dan berantakan, hanya dihibur sekedar kelihatan baik di luaran sana, tapi membawa hidupmu untuk berubah. Kalau hamba Tuhan yang murni, bukannya sekedar ngomong manis loh. Kalau kamu salah, kamu akan ditegur. Bahkan kamu bisa dihardik kalau hidupmu salah. Tapi kalau hamba Tuhan itu hanya ngedar keuntungan, kamu akan diomongin manis terus, lama-lama kamu kena gula, diabetes, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dipuji, disanjung terus. Jarang diberikan sesuatu yang pahit. Kadang yang pahit itu kadang menyembuhkan batin kita, menyembuhkan sakit penyakit. Obat itu selalu pahit kok, supaya menetralitir dan menghancurkan semua racun dan lain sebagainya. Kadang harus diomongin, kalau salah ya harus ditegur. Tapi kalau selama ini ketemu hamba Tuhan yang puji-puji kamu, sanjung-sanjung kamu, bahaya itu. Kamu dikasih gula-gula terus, lama-lama gulamu tinggi, bahaya itu. Hamba Tuhan yang murni akan memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang yang dididiknya, dimuridkannya, diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dididik terus, diajarin terus, sampai kita ini memiliki tingkat iman yang bertumbuh ke arah Yesus Kristus, mencapai kesatuan iman, ngerti, memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan mengalami kedewasaan penuh, bukan lagi bayi, tapi dewasa secara rohani, secara karakter, secara sikap, secara perbuatan, secara tindakan itu dewasa, bertindaknya selalu sesuai firman dan bertumbuh terus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hamba Tuhan yang benar akan membawa hidupmu bertumbuh di dalam Kristus. Kalau hamba Tuhan itu nggak murni, dia deketin hidupmu hanya pengen cari duitmu, cari keuntungan atas hidupmu. Kalau hamba Tuhan kayak begini, jauhin. Ini hamba Tuhan tamak, ini hamba Tuhan serakah. Boleh dia ngomong firman, boleh dia punya nama besar, dia boleh kelihatan ngomong manis, tapi engkau mesti tanya Tuhan. Kalau orang kayak begini, dia hanya ngejar keuntungan,
atas hidupmu, ujung-ujungnya kamu akan tersesat jauh dari kasih karunia Allah. Karena kamu nggak akan pernah ditegur, nggak dinasihati, nggak didik, diomongin manis terus, membahayakan. Engkau nggak akan bertumbuh secara dewasa, dan engkau nggak akan mengalami kepenuhan Kristus. Ayat 14 perhatikan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Harusnya kekristenan kita itu bertumbuh di dalam Kristus terus makin hari semakin dewasa. Sehingga kita memiliki ketajaman penuh bisa membedakan. Ini pengajaran ini benar. Ini permainan palsu manusia ini. Ini hamba Tuhan ini punya trik. Hanya jerat orang-orang kaya dikumpulin untuk cari nama besar, cari keuntungan dan lain sebagainya. Ini banyak ya model-model kayak begini. Oh ternyata hamba Tuhan ini ngejar persembahan, ngejar laba, ngejar hanya kepentingan pribadi. Hati-hati kalau kayak begitu, membahayakan. Bapak Ibu harus dewasa membedakan mana yang murni dan mana yang tidak. Tidak bisa dipungkirin kok. Kalau Alkitab nyatet ada hamba-hamba Tuhan, ada imam-imam yang jahat. Sampai hari ini pun terjadi ya. Sampai hari ini ada imam-imam yang jahat. Makanya kita harus tepat ketemu dengan hamba yang tepat. Hamba Tuhan yang benar-benar real diutus Tuhan untuk membuat iman itu bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya sekedar menyenangkan telingamu, dikasih janji-janji yang muluk-muluk, tetapi hidupmu tambah hari tambah ngaco, hidupmu tambah berantakan. Hidupmu harus mengalami pertumbuhan ke arah Yesus Kristus, mengalami kepenuhan Yesus Kristus. Semakin kau mengalami kepenuhan Yesus Kristus, hidupmu semakin diubahkan, menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Tapi kalau orang itu nggak mengalami pertumbuhan dewasa ke arah Yesus Kristus, akan mudah diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada permainan palsu, permainan palsu manusia. Tujuannya apa? Uangmu. Tujuannya apa? Kepentingannya apa? Hamba Tuhan tersebut, keinginan dan hawa nafsunya. Mereka akhirnya menyesatkan. Bukan membawa kita hidup benar di hadapan Tuhan, tapi membuat hidup kita itu tambah jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita meski tahu ini supaya hidup kita ini nggak ngawur, hidup kita ini nggak sembrono, hidup kita ini nggak serampangan, nggak seenak perut kita sendiri. Hidup kita ini menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Hidup kita harus didapatin semakin hari secara rohani bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus, dan terus hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan malah liar, malah bejat, malah rusak, dan malah seenak perut kita sendiri. Kalau sampai hari ini Alkitab mencatat ada imam-imam yang serakah, imam-imam yang tamak, mencari keuntungan diri sendiri. Sampai hari ini pun juga akan ada hamba-hamba Tuhan yang tamak, mementingin diri sendiri, keuntungannya sendiri. Boleh sih ngomong firman, boleh sih khotbah, boleh sih kelakuan, mengikuti terlibat dalam pelayanan, tetapi yang diambil, yang dipusatkan adalah keuntungan pribadinya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau dimuridkan, diajar, dididik dengan hamba-hamba Tuhan yang serakah dan tamak penuh kepentingan pribadi, engkau akan mengalami apa? Bertumbuh secara rohani atau malah tambah tersesat ngawur? Makanya kita harus mengalami Kristus, mengalami pribadi dengan Tuhan. Minta hikmat, pengertian, pengetahuan, bangun keintiman pribadimu dengan Tuhan. Setiap orang harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Kalau enggak, dari tahun ke tahun kau hanya ngejar mujizat, ngejar nubuatan, ngejar penglihatan, ngejar didoain pendeta hebat, ngejar pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh para hamba Tuhan, tapi engkau sendiri nggak ngalami apa-apa. Hanya ngejar karunia-karunia, ikut ibadah ini ke ibadah itu dari tahun ke tahun, tetapi hidup nggak berubah. Kelakuanmu tambah rusak, bejat, ngawur. Hati-hati. Kalau engkau seperti itu, nggak akan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, nggak bisa membedakan. Semakin hari kekristenan kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Tambah hari memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, bisa membedakan. Wow, ini nggak benar. Oh, ini yang sesuai firman. Ini yang sejalan dengan firman. Kalau kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus seperti itu, pasti engkau hidupmu berfungsi. Hidupmu diperlengkapi untuk pelayanan yang lebih besar. Hidupmu tidak hanya sekedar mendengarkan ibadah, mengejar pendeta satu pendeta lain. Tambah hari hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat anak-anak imam dan terus akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kelakuannya bejatnya bukan main. Kalau Alkitab nyatet, pasti juga ada di akhir zaman orang yang kelakuannya kayak begini ini. Jangan sampai kita ini didapati menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan.
Di 1 Samuel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli ini adalah imam bagi orang Israel yang menjadi pengantar antara orang Israel dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lu bagaimana mungkin? Ini anaknya hamba Tuhan, kok anak-anak kelakuannya dursila, bejat, jahat, palsu, munafik. Bagaimana mungkin? Apakah nggak dididik? Ya tentunya ngelihat dari cara orang tuanya hidup, anak-anaknya ya bejat. Makanya sebagai orang tua kita harus berikan contoh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang ngawur hidupnya, ngaco hidupnya. Tapi kita harus memiliki kehidupan yang tambah hari, tambah hidup, takut akan Tuhan. Tambah memberi contoh. Karena orang tua adalah guru buat bagi anak-anaknya. Dia adalah teladan. Dia adalah guru yang terbaik bagi anak-anaknya. Semua tindakan orang tua akan dicontoh oleh anak-anaknya. Adapun anak-anak lelaki Eli ialah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bagaimana mungkin? Dia adalah imam, tetapi anak-anaknya nggak peduli dengan Tuhan. Ada anaknya nggak peduli dengan kehendak Tuhan. Dia nggak peduli. Pasti cara didiknya salah ini. Pasti ngelihat kelakuan bapaknya juga nggak bener ini, model-model kayak begini nih. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau engkau sebagai orang tua, kasih contoh bagi anakmu yang terbaik. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, beri contoh yang terbaik buat orang yang kamu ajari, kamu muridkan, kamu didik. Jangan hanya sekedar dikotbahin. Biar mereka merasakan Kristus melalui hidupmu. Kalau hanya sekedar dikotbahin saja, semua orang itu bisa ngomong, bisa khotbah. Bahkan orang yang baru bertobat pun bisa fasih lidah. Tetapi belum tentu bisa menghidupin firman. Khotbah yang baik, khotbah yang urapan adalah khotbah yang sudah dihidupin, sudah dipraktekkan. Kalau sekedar pinter ngomong saja, nggak jauh beda kita ini seperti penjual obat. Selalu merasa obatnya paling manjur sejagat raya. Yang lain nggak bagus. Obatnya dia yang bagus. Padahal belum tentu. Seorang hamba Tuhan harus bisa menghidupin firman. Praktek hidupnya bisa dilihat oleh jemaatnya, oleh orang yang diajarinya, oleh didiknya. Sikap hatinya harus benar. Jangan ngikutin hamba Tuhan yang serakah, yang tamak, mata duitan. Orang kayak begini tinggalin. Orang ini yang hidupnya ngaco, kawin cerai, tinggalin. Orang yang hamba Tuhan yang hidupnya nggak benar, tinggalin. Buat apa? Belajar sama hamba Tuhan yang nggak benar. Hidup seorang hamba Tuhan harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada hamba Tuhan yang sempurna, itu nggak ada. Sampai hari ini pun saya disempurnakan. Semuanya harus disempurnakan melalui caranya Tuhan. Ngikutin ritme dan cara kerja Tuhan. Hamba Tuhan harus melayani Tuhan secara pribadi dahulu. Hatinya harus diremukkan dahulu. Harus dibentuk, diproses, dimatikan daging dan hawa nafsunya. Baru bisa real menjadi hamba Tuhan yang murni. Bagaimana menjadi hamba Tuhan? Ngajar sana-sini tetapi hatinya tamak. Deketin orang-orang kaya hanya untuk dapat duit, dapat persembahan. Di zaman perjanjian baru, Yesus itu melayani, dikelilingin orang kaya. Bukan Yesus yang mencari orang kaya. Orang kaya yang mencari Yesus karena melihat kuasa, melihat hikmat, melihat mujizat, melihat urapan Allah yang bekerja. Tetapi di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan deketin orang kaya, memanfaatkan, bahkan minta belasan orang, minta belas kasihan orang kaya. Dengerin baik-baik semua hamba Tuhan yang dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Hidupmu dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan yang gaji hidupmu Tuhan sendiri. Percaya Tuhan cukupi semua kebutuhanmu. Saya itu melayani Tuhan sudah lama sekali, dari tahun 97. Tuhan selalu cukupin kebutuhan saya sampai hari ini. Dan saya tidak pernah minta belas kasihan sama orang. Hamba Tuhan dilarang keras minta belas kasihan orang kaya, ngemis-ngemis sumbangan, ngemis-ngemis persembahan, mengharapkan dapat uang dengan belas kasihan. Memalukan sekali. Kamu bisa menghina Tuhan loh, kalau hanya sekedar minta persembahan. Hidupmu dijagain Tuhan. Tuhan panggil kamu sebagai hambanya. Kalau kamu hambanya, Dia adalah Tuanmu. Tuanmu yang akan memberikan upah. Tuanmu akan memberikan gaji. Tapi hari ini orang lupa. Dia pikir deketin orang kaya dapat duit. Manfaatkan orang kaya untuk biayain ini, biayain itu. Beli ini, beli itu. Kamu sudah memanfaatkan keimamanmu hanya untuk cari belas kasihan
orang lain, dan itu jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ini motivasi hati ini harus benar dulu. Kalau motivasi kita ini nggak benar, kita nggak akan peduli dengan Tuhan. Seperti anaknya Imam Eli, nggak mengindahkan Tuhan. Yang penting kepentingannya, yang penting keuntungannya, yang penting aku dapat sesuatu, aku punya sesuatu. Kalau hanya sekedar mengejar itu hal yang recehan dan murahan sekali. Kita ini hamba Tuhan menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Maka kita harus benar-benar didapati hati kita ini benar. Kita harus semakin hari minta dimurnikan Tuhan. Makanya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus di atas rata-rata, namanya sahabat Tuhan. Minimal 2 jam kamu mesti berdoa sebagai hamba Tuhan. Kalau bisa lebih. Malu sekarang ini banyak, malu dengan jemaat. Sekarang ini banyak jemaat-jemaat biasa yang doanya lebih lama, membangun keintiman, bahkan lebih hikmat, lebih urapan daripada para hamba Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus lakukan lebih di atas rata-rata. Supaya kita memiliki hikmat, pengertian-pengetahuan, kita nempel pada sumbernya, kuasa Tuhan nilai sendiri. Pengurapan Tuhan nilai sendiri. Bukan kita mau ngandalin kekuatan, pengetahuan, gelar, jabatan, posisi, atau apapun lah namanya. Nggak akan ada gunanya sama sekali. Kita hamba Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan pernah minta belas kasihan orang-orang kaya untuk dapat persembahan. Apalagi memanfaatkan orang-orang kaya. Untuk kepentingan kita sendiri, kamu sudah jahat di mata Tuhan. Percuma kita melakukan aktivitas ini itu, aktivitas sini situ, pelayanan ini itu, tapi ternyata hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Nggak ada gunanya sama sekali. Kemurnian hati kita yang di dalam ini penting. Penting dari sekedar kita kelihatan hebat dan pelayanan. Ini penting nih, hati dulu nih yang perlu dimurnikan, disucikan. Kita nggak akan bisa dimurnikan, disucikan sampai kita ini membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan, hidup kita itu transparan, telanjang di hadapan Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar doamu secara pribadi. Semakin hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau para hamba Tuhan, engkau para imam Tuhan, atau jemaat, atau siapapun yang mendengarkan ini, hidupmu semakin dimurnikan. Hidupmu semakin disucikan. Hidupmu semakin dibawa mendekat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Melakukan semua kehendak Tuhan. Dan hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan lihat, lanjutkan. Ayat yang ke-13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Nggak ada batasan. Hidupnya itu ngaco sekali. Hari ini, bagi orang kaya, kalau bahkan jemaat biasa juga tahu nih, kalau hamba Tuhan itu murni apa nggak murni. Bapak Ibu diberikan Roh Kudus, diberikan kepekaan, bisa membedakan loh. Kalau ada hamba Tuhan nggak tahu etika, nggak tahu tata krama, bahkan mereka melakukan yang jahat. Anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang dursila, nggak peduli dengan Tuhan. Dia nggak bisa membedakan batasan para imam dan batasan orang biasa, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali, perhatikan, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, kalau ada orang memberikan persembahan, hari ini yang memberikan persembahan, korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang. Dia suruh, bukan dirinya sendiri, tapi asistennya. Kalau zaman sekarang itu, bujang imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana itu, ke bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Jelasin detail ini. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Ini imam hanya pingin dapat upah, dapat keuntungan pribadi. Harusnya dipersembahkan sama Tuhan dulu. Lemaknya dipersembahkan sama Tuhan, dia ambil dulu untuk kepentingannya sendiri. Kalau dia suruh pakai bujangnya, kalau hari ini suruh sekretarisnya, kalau nggak suruh stafnya, kalau nggak suruh asisten pribadinya, atau bagian keuangannya untuk ngambil keuntungan pribadi, untuk dapat keuntungan pribadi. Semuanya untuk pusatnya pada diri sendiri. Ngejarnya hanya persembahan kasih. Nggak ada kemurnian. Yang didapat hanya fasilitas, keuntungan dan keuntungan terus, tanpa peduli yang harus dipersembahkan Tuhan untuk apa. Nggak jauh beda hari ini. Hamba Tuhan, kalau setelah khotbah, dia nagih persembahannya, dia malu nagih.
Disuruh sekretarisnya nagih. Jatahku mana? Ya memang kalau memberitakan firman berhak mendapat upah. Tapi bukan melulu kita dapat upah. Sesekali coba kita tuh ngetes hati kita tuh bener nggak kita melayani murni. Jangan ngarapin persembahan coba. Mau nggak? Coba sesekali khotbah nggak dapat persembahan itu loh. Gimana sih perasaanmu? Biasa saja atau enggak? Biasa saja atau enggak? Saya nggak terlalu peduli orang mau kasih persembahan apa enggak. Undang saya dikasih persembahan puji Tuhan, nggak dikasih juga puji Tuhan. Orang selama hari-hari ini, sampai hari ini pun Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupin saya. Saya jaga kemurnian hati saya. Kalau kita nggak jaga ini, akhirnya kita ini menjadi hamba upahan. Kita diundang khotbah, kita ngarapin dapat persembahannya berapa. Oh, jatah khotbah di sini persembahannya gede, di sini kecil. Padahal kita udah dikasih jadwal persembahan yang kecil dulu nih, kita akan bikin ini, kita udah hafal tuh. Oh, tiba-tiba diundang ke persembahan yang gede, kita batal yang kecil, kita terima yang besar. Hati-hati, jadi hamba upahan. Terus minta fasilitas ini kalau diundang, aku harus pakai pesawat yang model begini, hotel kayak begini. Kamu tuh udah hamba upahan loh. Kamu ngambil keuntungan pribadi. Namanya itu hamba Tuhan. Saya percaya loh hamba Tuhan itu dipelihara Tuhan. Karena saya dipelihara Tuhan. Sampai hari ini. Bukan berarti hidup saya selalu mulus, baik, berkecukupan, berkelimpahan. Ada saatnya hidup saya sangat berkelimpahan. Tidak tertentu dibawa dalam masa yang benar-benar kering. Tetapi tidak pernah Tuhan biarkan saya keleleran, ngemis, minta makan. Nggak pernah. Justru malah dipakai Tuhan untuk memberi makan banyak orang. This anugerah, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Karena saya percaya, ketika saya memutuskan ngikutin panggilan Tuhan untuk dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Ini Tuhan hidupku, pakai. Aku mau jadi hamba Tuhan yang berbeda. Aku nggak mau jadi hamba Tuhan yang ngemis. Bahkan menjadi hamba Tuhan yang mata duitan pun aku tidak mau. Apalagi menjadi hamba Tuhan seperti Imam Eli atau anak-anak Imam Eli, aku tidak mau. Aku mau didapati menjadi hamba Tuhan yang murni di hadapanmu. Bayangkan Bapak Ibu, kita tuh belajar firman. Dikasih hikmat, pengertian, anugerah, kemurahan, karunia, mujizat, tanda-tanda menyertai hidup kita. Kita dapat free from heaven. Dari Roh Kudus, kita dapat gratis. Bahkan ditambah-tambahkan. Tapi ketika kita melayani orang, melayani siapapun dalam bentuk pelayanan, kita coba kasih tarif, kasih harga, kita coba minta upah balik. Jahat loh itu di mata Tuhan. Nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali harus memiliki kemurnian hati. Kalau hati kita ini nggak memiliki kemurnian, jangan harap hidupmu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, melakukan hal besar di hadapan Tuhan, bahkan dipakai terlibat dalam kegerakan rohani di masa yang akan datang yang besar. Makanya hamba Tuhan harus pintar. Hamba Tuhan harus pandai. Jangan hanya mengharapkan persembahan dan belas kasihan. Kalau engkau masih punya hikmat, pengertian, pengetahuan, dan waktumu lebih banyak, belajar bisnis, belajar dagang, belajar usaha. Nggak ada hamba Tuhan itu berdosa usaha. Paulus itu bikin tenda. Dia dapat upah dari sana. Kecuali kalau jadwalmu udah penuh, full, sebulan full. Ya kamu fokus jadi pelayan hamba Tuhan full, nggak apa-apa kalau sudah terlalu banyak pekerjaan yang sudah harus dikerjakan untuk pelayanan. Karena menggembalakan dan lain sebagainya, jadi hamba Tuhan full nggak apa-apa. Tapi kalau lebih banyak waktu kosong, ya jangan dipakai sia-sia, hanya plonga-plongo, nggak ngapa-ngapain, doa kagak, belajar firman kagak. Tapi malah nelpon sana, nelpon sini, minta persembahan, itu ya udah ngawur. Minta hikmat Tuhan, hamba Tuhan harus pinter, hamba Tuhan harus pinter dagang. Bukan dagangin pelayanan. Pinter usaha kalau banyak, supaya kecukupan gitu loh. Bukan ngemis-ngemis minta persembahan gitu. Kalau waktumu lebih banyak kosong, dagang usaha bagaimanapun caranya. Kalau waktumu lebih banyak pelayanan, ya kerjakan pelayanan dengan baik. Dagang yang nggak berdosa. Usaha pun juga nggak berdosa. Malah justru kita diberkati dari usaha kita. Kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Ini penting sekali. Jangan selalu melulu dekat orang. Ada orang datang kepada kita, ada orang konseling sama kita. Kita melayani dimanapun Tuhan tempatkan ke kita. Kita coba ambil keuntungan. Keuntungan untuk diri kita sendiri. Untuk dirinya sendiri. Makanya itu, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu, semua yang Tuhan beri sama kita hari ini, mau uang, mau jabatan, mau hikmat, mau karunia, mau pengetahuan, apapun lah. Kita dulu ini kan bukan siapa-siapa, karena Tuhan kita dijadikan apa-apa kan. Jadikan siapa-siapa.
dipromosi. Diberikan hikmat, kekayaan, pengetahuan, dipromosi. Semua yang Tuhan berikan sama kita itu tujuannya untuk satu, untuk kemuliaan namanya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Memang kita itu ketika mempermuliakan nama Tuhan ada bonusnya. Kita ikut juga pasti dipromosi. Itu bagian dari dalamnya. Tapi tujuan utama ya, ketika Tuhan berkatin kita, Tuhan urapin kita, kita harus menceritakan kemasyhuran Tuhan. Kita harus memberitakan kemasyhuran Tuhan. Hidup kita harus mempermuliakan Tuhan, bukan mencari keuntungan, kepentingan pribadi, untuk kepuasan diri, memuaskan harga diri, memuaskan hawa nafsu, memuaskan ego. Kalau kita sudah seperti itu, kita nggak jauh dengan anak-anaknya Imam Eli. Perhatikan ayat yang ke-15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lemak itu miliknya Tuhan. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Kan dipanggang untuk perutnya sendiri. Fokusnya pada perutnya, kepuasannya diri sendiri, keakuannya, egonya, hawa nafsunya, supaya nama besarnya, bangun nama besarnya, supaya diwariskan ke keluarganya. Kalau udah sampai seperti ini, itu jahat itu. Berikanlah daging kepada imam itu untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ini lu kurang ajar, ini hamba Tuhan bejat, ini imam yang ngawur, maunya ngatur begitu rupa dan nodong orang lain, bisa memaksa orang untuk memberikan persembahan. Jahat kalau udah kayak begitu. Kalau ada hamba Tuhan deketin kamu hanya sekedar minta sumbangan, hati-hati, tinggalin. Deketin kamu hanya minta persembahan, tinggalin. Hamba Tuhan yang deket kamu hanya minta belas kasihan untuk diberkati, tinggalin orang kayak begini. Jauhin. Ini spiritnya seperti spiritnya anak-anak Imam Eli ini, rohnya. Percuma deket hamba Tuhan model kayak begini. Bisa dia kelihatan rohani, bisa khotbah, tetapi yang di dalam hati ini akan muncul manifestasi keluar. Nggak murni munculnya. Jahat, munafik, palsu, nggak kudus. Orang kayak begini fokusnya hanya diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Jauhin. Perhatikan ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu? Pinter nih. Ini orang-orang yang mempersembahkan tuh jawab nih. Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, baru sisanya bisa diambil? Maka berkatalah ia kepada orang itu. Dijawab, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Lah ini kan kurang ajar. Bujangnya imam, kalau minta maksa, kalau nggak maksa dipakai kekerasan. Hari ini caranya beda, maksa sih. Terus pakai kekerasannya apa? Ngancem. Kamu kalau nggak memberi kamu terkutuk loh. Kamu kalau nggak menabur nanti kamu masuk neraka dan lain sebagainya lah. Pakai segala macam cara. Lu nggak jauh beda kok ini. Ini jahat loh di mata Tuhan. Ini jahat. Pakai dengan kekerasan. Hari ini sih nggak keras sih. Nggak sampai kekerasan. Tapi ngancem. Ya apa bedanya? Ngancem kamu kalau nggak ini nanti kamu masuk neraka. Nanti ada setan akan mengajar hidupmu. Kamu udah kurang ajar lain sebagainya lah. Jahat di mata Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus kita tahu ini. Kalau tidak hati kita ini jahat. Pada dasarnya kita itu butuh uang. Sampai hari ini pun saya suka uang. Saya butuh uang. Tapi saya nggak mau menjadi tamak dan serakah akan uang. Tuhan berkati. Kita nikmatin. Tuhan belum berkatin, saya juga nikmatin. Uang bukan segala-galanya. Tapi kita harus diberkati. Uang bukan segala-galanya. Kalau kita anggap uang segala-galanya, kita akan kejar keuntungan. Kita kejar kepentingan kita hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dan ujungnya kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Saya suka barang yang bagus. Tapi barang bagus tersebut bukan segala-galanya. Menyenangkan hati Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Kita harus kenalin diri kita sendiri nih. Bener nggak ini?
Hati ini murni nggak? Saya ini melayani Tuhan murni apa enggak sih? Atau aku nih hanya kejar nama besar supaya diberkati, supaya orang hormat sama aku, supaya jemaatku gede. Dengerin baik-baik. Pelayanan yang berhasil itu bukan jemaatmu yang besar. Kamu punya jemaat besar, kalau hatimu jihad, kamu juga nggak akan besar di hadapan Tuhan. Pelayanan yang berkenan adalah pelayanan yang ngikutin apa yang Tuhan mau. Sikap hidup, roh tubuh jiwa kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar-benar berkenan. Itu adalah pelayanan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita ngejar kepuasan supaya kita jadi besar dan orang lain lihat nih, sukses aku nih, berhasil. Buat apa kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Buat apa kalau motivasinya jahat, penuh kemunafikan dan kepalsuan? Nggak akan berguna sama sekali. Justru kita hari ini, dengerin baik-baik, justru kita hari ini, kita harus memiliki kemurnian hati. Melayani kita hanya untuk Tuhan. Mau melayani orang kaya, mau melayani orang miskin, mau melayani konglomerat, mau ketemu dengan siapapun juga, miliki hati murni yang murni. Supaya kalau kita memiliki kemurnian hati, yang dari surga itu mengalir melalui hidup kita, orang itu akan diubahkan melalui hidup kita. Tapi kalau kita ini penuh kepentingan pribadi, hanya mengejar keuntungan, tamak dan serakah, dekat orang kaya ingin dapat sesuatu, pakai orang kaya untuk membiayain sesuatu, waduh, jahat itu nggak benar di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Anaknya Mameli ini tadi, besar dosa di hadapan Tuhan. Ngeri nggak? Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bahkan kita akan lihat di ayat 22. Eli telah sangat tua. Mameli ini sudah sangat tua. Apabila dan gemuk orangnya, karena banyak makan daging, makan lemak itu pasti itu. Kebanyakan mungkin kolesterol juga. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kan jahat ini, kurang ajar nih. Dia manfaatin orang-orang yang pelayanan, ditidurin. Saya dengar gosip, bukan gosip sih sebenarnya, kenyataan ini, karena udah ada kesaksiannya. Ada hamba Tuhan deketin jemaatnya untuk dipacarin. Ini udah ngawur nih. Ada gembala Tuhan, ada gembala jemaat sudah kena skorsing hari ini, tapi maksa untuk membela diri, padahal telah terbukti dia melakukan kejahatan moral, dosa moral. Ya harusnya bertobat tuh, jangan bela diri gitu loh. Sadar diri ini loh. Nanti kamu jadi kayak Imam Eli, anak-anaknya Imam Eli. Mati nanti, dihabisin Tuhan. Ini anak-anaknya manfaatin persembahan jemaat, ngambil keuntungan pribadi. Perempuan-perempuannya ditidurin. Ini kan udah kurang ajar di hadapan Tuhan. Ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Gak ditegur. Hanya diomongin, kamu kenapa kok ngelakuin kayak begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa itu tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Hanya diomongin dong, gak ditegur, gak dinasihatin. Ini kalau imam besar, harusnya nasihatin seperti Nabi Samuel. Nasihatnya seperti Nabi Nathan waktu negur Daud. Nabi Samuel negur Saul, harusnya. Tapi pada kenyataannya hanya ya udahlah, ya gak apa-apa lah. Oh kamu kok dengar begitu? Aku udah dengar gosip loh dari jemaat Israel. Kamu udah kayak melakukan jahat. Udah jadi cerita, jadi bahan omongan di depan umum. Tapi gak diapa-apain. Itu loh. Saya gak habis pikir ini kenapa Imam Eli terlalu lunak dengan anak-anak. Janganlah begitu anakku. Hanya tuh, ojo kaya ngono kowe. Nanti jadi cerita. Jangan kayak begitu. Bukan dinasihatin dengan dididik dengan ajaran yang disiplin, malah hanya dikit. Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Imamnya sendiri yang berdosa, siapa yang menjadi pengantaranya? Kalau jemaat yang lain berdosa, imam jadi pengantara lah. Kalau imam yang berdosa menjadi pengantaranya buat siapa? Tetapi tidakkah didengar mereka perkataan ayah itu? Enggak didengar loh. Kan dablek ini. Sudah ditegur, enggak didengar.
Sebab Tuhan tidak mematikan mereka. Duh, ujungnya mati. Ngeri. Nanti Bapak Ibu baca pasal-pasal berikutnya. Akhirnya mereka mati. Nggak didengar. Kalau hari ini ya, kita bikin dosa, bikin pelanggaran. Tuhan biarkan. Tuhan belum melakukan sesuatu. Tuhan tuh masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Nanti kalau kesempatanmu sudah habis, tiba-tiba kamu hilang lenyap. Habis cerita hidupmu. Nggak ada lagi pertobatan. Sudah kamu mati dalam kekekalan. Kalau hari ini hatimu masih jahat, masih serakah, tamak. Bagi para hamba Tuhan hanya ngejar upah, ngejar persembahan, memanfaatkan orang kaya untuk kepentinganmu sendiri, membesarkan kerajaanmu, motivasimu busuk dan jahat sekalipun dibalut dengan pekerjaan yang kelihatannya rohani. Tetapi Tuhan nggak bisa ditipu, Tuhan nggak bisa dibohongi. Kalau hari ini Tuhan belum melakukan apa-apa, jauh lebih baik bertobat. Bertobat, kejar Tuhan, kenalin Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan terus memurnikan hatimu. Amin. Memang kita harus diberkati. Tapi jangan kita menjadi hamba uang. Mengejar uang seperti orang gak kenal Tuhan. Ujung hidupmu akan kacau, ngawur, berantakan. Kita jadi hamba Tuhan yang gaji kita Tuhan. Bukan kita mengharapkan persembahan atau belas kasihan. Amin. Saya berdoa. Ini firman memang agak gak enak buat beberapa orang. Mungkin nanti akan ada orang yang protes. Bagus kalau ada yang protes. Kalau nggak protes berarti hatimu sedang ditemplak habis-habisan. Sampai hari ini pun saya terus belajar tiap hari memurnikan hati saya. Memurnikan hati saya. Jangan sampai saya menjadi orang yang nggak tulus lagi melayani Tuhan. Nggak murni lagi. Hanya mengejar upah dan persembahan. Mengedeketin orang hanya untuk dapat persembahan. Saya nggak mau. Saya mau didapatin hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu juga ingin didapati hatinya benar. Berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Semua kejahatan hati kita tentang uang harus dibereskan dulu di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada disimpan. Kalau itu masih tersimpan dalam hati kita, itu akan menjadi celah untuk setan menguasai kita, mendudukin kita, menjerat kita, merasukin kita. Ujungnya akan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Saya berdoa Tuhan terus melakukan sesuatu yang ajaib atas hidupmu. Kita sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Kami mengaturkan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini menguduskan hati kami. Nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini benar-benar mengubahkan hidup kami. Membawa kami menjadi orang yang murni, suci, tulus, dan berkenan di hadapan. Bukan menjadi orang yang tamak, serakah. Bukan menjadi orang-orang yang mengejar laba dan keuntungan. Dan ujungnya menyesatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terus murnikan hati kami yang baik kedalaman batin kami. Cabut semua kejahatan yang masih nempel dalam hidup kami. Buat hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Mereka dikuduskan, mereka disucikan, mereka dimurnikan. Dimurnikan. Dan benar-benar didapatin berkenan seperti yang Kau mau. Makasih Tuhan. Terima kasih. Jagain hati kami, Roh Kudus. Pimpin langkah kami untuk tetap menyenangkan hati-Mu. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan mengalir. Sembuh dan tahir mulai sekarang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.